supaya pengulangan itu menghasilkan kekuatan. Amin. Ya, pengulangan Amin. itu akan menghasilkan kekuatan dan kekuatan itu menghasilkan kuasa. Amin. Amin. Kuasa. Amin, amin. Kuasa apa ya? Kuasa untuk dapat menang di atas segala Yes. pencobaan-pencobaan. Ya. Ya. Oke, teman-teman. Sehebat-hebatnya pesta, sepanjang-panjangnya umur, sekuat-kuatnya tenaga, sehebat-hebatnya posisi, pasti akan berakhir. Tetapi yang menarik adalah di mana itu berakhir. Ya kan? Itu yang penting kita sama-sama selalu perkarakan dalam hidup ini kan? Di mana akan berakhir. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur dan penuh limpah dengan sorak-sorai karena kita kok bisa ya dibuka mata hati rohaninya, dicelikkan mata hati rohaninya, bahkan selubung yang menutupi mata hati kita itu diruntuhkan ya, sehingga kita dapat melihat apa yang tidak dapat dilihat ya, sehingga kita bisa berharap pada sehingga kita bisa melihat bukti dari sesuatu yang kita tidak lihat ya, dan kita bisa berharap dan kita bisa mendasarkan keyakinan kita kepada sesuatu yang kita harapkan gitu ya, dan itulah yang disebut dengan iman ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saudara percaya atau tidak percaya, kita ini orang bodoh ya. Menurut dunia ini adalah kebodohan, tetapi dalam hikmat Allah ini adalah hal yang luar biasa. Ketika kita dapat melihat ya, ketika kita dapat menemukan ya kemurahan Allah itu dalam hidup kita ya. Nah, kita terus lebih dalam dan lebih dalam lagi ya, mendapatkan pengurapan yang lebih dan lebih melimpah lagi, supaya kita dapat memiliki pengertian yang lebih kuat dan lebih teguh lagi ya, sampai kita mendapat hak penuh untuk masuk ke dalam kerajaan Bapa. Amin, saudara. Amin. Hari terus berganti kan, dan saudara tidak pernah lihat adakan kesudahan dari konflik kehidupan kan ya. Warna-warna di sekitar kehidupan kita seperti pelangi ya, yang pergi dan datang ya, datang dan pergi ya. Yesus berkata di dalam Matius 6 ayat 34, kesusahan sehari cukuplah sehari, besok memiliki kesusahannya sendiri. Jadi besok pasti susah. Itulah yang dikuatkan oleh firman Tuhan yang berkata, dunia ini sedang hilang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang-orang yang berharap kepada Tuhan, itu akan hidup selama-lamanya. Wah, luar biasa itu. Ya, maksudnya begini, dunia ini akan selesai. Ya, saya ingat Wahyu 20 ayat yang ke-11 berkata, dan aku melihat tahta putih itu. Yohanes bilang begitu. Dan yang maha kuasa duduk di atas tahtanya. Dan seketika itu lenyaplah bumi dari hadapannya. Wah, itu saudara ya, saya pernah lihat dalam mimpi situasi itu. Wah, sangat menyeramkan itu. Ya, jadi ada dinamika gitu, ada getaran di atmosfer ini, di semesta ini, gitu. Dan tiba-tiba bumi itu lenyap. Bumi itu lenyap, saudara. Nah, kalau 2 Petrus 3 bilang apa? Langit
dan unsur-unsurnya, bumi dan segala yang ada di dalamnya, katanya. Ya, hangus dengan nyala api. Ya, selesai, saudara ya. Saya sengaja menakut-nakuti saudara, ya. Memang sengaja, ya, bukan tidak sengaja. Ya, dan memang itulah yang harus, ya, kita sama-sama selalu viralkan, ya. Ya, jadi teman-teman jangan hanya simpan viral-viral yang God bless you gitu ya. Yesus baik, Yesus luar biasa. Sekali-kali kirim emoji berjaga-jagalah. Ya kan? Siap sedialah setiap waktu ya. Tapi nggak ada orang yang buat emoji itu ya. Ya. Tuhan datang seperti pencuri. Nggak ada, mungkin nggak ada yang mau ini ya, yang kirim-kirim kalau buat yang begituin. Tapi ada loh yang ngirim yang gambar-gambar serem. Sampai saya bilang, jangan kirim gambar-gambar serem itu. Kayak orang mati yang baru dimandiin gitu. Pakai bedak gitu putih. Apa ini artinya kan? Waduh, jangan kan? Saya bilang gak enak tuh. Nah, itu malah iblisnya tuh yang memanfaatkan situasi itu ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti loh. Bukti dari apa yang belum kita lihat. Yang tidak kita lihat ada buktinya. Hebat nggak itu ya? Bu Esther tahu persis nih, Habakuk 3 ayat 17 dan 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah. Sekalipun, aku nyanyi aja ya, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tak menghasilkan. Kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Stop dulu, Bu. Stop. Saudara bisa lihat nggak? Ngeri kali keadaan itu ya. Ngeri sekali keadaan itu. Ya, tidak ada yang berbunga, tidak ada yang berbuah, gitu. Terhalau. Kambing domba terhalau, habis bis, nol putul, hilang, habis, lenyap, gitu. Nah, tapi dalam keadaan itu, Habakuk menuliskan satu desire, ya, satu kegirangan gitu dari dalam hati karena punya pengharapan. Itu di ref lagu itu. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Saudara bisa bayangkan nggak? Kekuatan apa yang ada di dalam keadaan yang sangat kritis, dan cenderung tragis itu? Sehingga dia bisa berkata, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Apa yang ada di dalam itu kalau bukan pengharapan yang teguh akan rumah Bapa, ya kan? Gitu kan ya, saudara? Jadi di balik tulisan-tulisan hitam putih, warna-warna hijau, kuning, merah yang saudara lihat ini, ada kuasa yang tersimpan yang hidup, yang lebih besar dari kekuatan apapun yang ada di dunia ini. Ya, kesakitan, kelemahan, ya, tekanan hidup, tantangan, rintangan, saudara yang dikasihi Tuhan, you have to win, you have to overcome. Saudara harus mengalahkannya, saudara harus menang di atasnya. Ya, saudara dengan sederhana sih bilang begini, ya, saya tahu bahwa sesakit-sakitnya saya, sakit ini akan selesai. Bilang aja begitu.
Sebesar-besarnya masalah akan berakhir. Pasti. Pasti berakhir. Dan akhir itu bukanlah akhir dari segala-galanya. Tapi akhir itu adalah awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Ya, saudara, ketika seorang yang percaya kepada Kristus mati dalam Kristus, maka kematiannya itulah awal dari hidupnya. Amin. Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan karena apa? Jerih lelahnya. Karena dia akan beristirahat. Haleluya. Dia akan beristirahat. Engkau akan rest in God. Beristirahat. Itu yang dibilang oleh Daud. Engkau membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Membawa aku ke air yang tenang. Sehingga dia katakan di awal ayat itu, I shall not want. Tidak ada seharusnya lagi yang kuingini. Mestinya, apa? Mestinya tak, Theo yang bantu saya. Mestinya tak lagi kuingini apapun juga. Segenap hidupku telah kau miliki. I shall not want. I shall not want. Saudara, bahasa itu dalam bahasa Inggris enak banget sih diresapi. Seharusnya tidak ada lagi yang lain yang ku mau. Ya, lagu lain ada juga tuh, ya. Hanya kau milikku di surga. Tidak ada yang kuingini di bumi. Hanya kau, tak kuandalkan kekuatanku. Namun yang pasti, kau tetap selamanya. Allah sembah, kuatku, Allah sembah. Yes. Kuatku. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus di dalam atmosfer ilahi seperti itu. Day by day, hari demi hari. Karena kalau masalah itu datang lewat mata, telinga, indera ini, maka saudara harus memiliki mata hati rohani yang jauh lebih kuat. Makanya Yakobus berapa ya? Bahwa roh di dalammu harus lebih kuat. Ya, lebih kuat dari roh yang ada di dunia. Ya. We have no choice. Tidak ada pilihan lain dalam hidup saya dan saudara. Ya. Banyak program-program yang kemudian mengarah kepada peningkatan performansi begitu ya, perbaikan, tetapi firman Tuhan ini ya dan amin. Saudara pasti melihat ya, silih berganti ya, yang namanya destruction ya, penghancuran itu di mana-mana. Dan yang paling berat itu adalah penghancuran mental, saudara ya. Pak Lepri kemarin kirim ini ya, video ya. Wah, itu kalau lihat-lihat tuh ngeri banget ya. Di dalam tangan ini di apa? Ditanam chip-chip ya. Itulah gerakan platform dari Babel yang besar itu. Dia akan menciptakan satu konektivitas dan itu disebut sebagai satu kota besar. Itu yang kota besar tuh, Babel besar itu tuh. Jadi memang ada satu sistem yang secara sistematis dan masif itu terbangun. Dan pasti tidak main-main. Pasti membuat manusia itu apa? Yang paling penting tertipu. Makanya dia namanya nabi palsu. Karena tujuannya ngapain orang palsuin sesuatu? Supaya orang tertipu. Ya, gitu. Logikanya tuh nyambung banget itu. Dan bapak segala pendusta kan, mereka penipu. Ya, begitu. Itu akan dibangun. Jadi tertipu itu kan emang kita kalau tertipu sengaja nggak sih? Dengan sadar nggak? Tentu tidak, toh? Enggak. Kita tertipu tuh dalam ketidaksadaran, saudara. Ya, kita tuh terbawa di dalamnya. Nah, keadaan-keadaan seperti ini kita perlu iman yang benar-benar apa? Iman yang semakin disempurnakan, ya. Iman yang
Iman yang semakin disempurnakan itu seperti iman apa sih saudara yang dibilang semakin disempurnakan? Coba saya ingin nanya nih, betul nih ya. Iman seperti apa yang dimaksudkan dengan iman yang semakin disempurnakan? Iman yang diuji. Ya kasih kata pasif, Pak. Artinya iman yang tahan uji, Tahan kan? uji. Tahan uji, betul tuh. Jadi iman yang semakin disempurnakan itu adalah iman yang tahan uji, semakin tahan uji. Dan tahan ujinya pasti lahir dari Ujian. lagi, Pak. Pencobaan. Pencobaan. Penderitaan. Penderitaan. 1 Petrus kemarin Oh, dari jiwa. dimurnikan kan? Dimurnikan. Dimurnikan kemarin ya. Ya, jadi ujian itu pasti dimurnikan seperti emas dari dalam api. Jadi kalau mau tahu baptisan api itu ayatnya. Itu dia. Gitu. Nah, itu pasti menuju ke kesempurnaan. Jadi kalau tahan uji ya, maka melahirkan ketekunan katanya ya. Ketekunan. Dan kalau sudah katanya kalau ketekunan itu dan ketekunan itu akan menghasilkan buah katanya, buah yang matang ya, supaya kita menjadi utuh dan sempurna ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi sangat penting ya untuk kemudian memiliki kebenaran-kebenaran seperti ini ya. Oke, let's start ya. Ayo kita mulai lagi ya. Ini teman-teman sebenarnya tidak mau, tetapi saya terpanggil nih untuk buat ulang lagi gitu ya. Coba ya kita mulai lagi nih ya. Jadi ini judulnya saudara pasti kelihatan juga ya, Jalan Keselamatan ya. Jadi jalan keselamatan pasti berujung di satu tempat ya. Jadi seluruh perjalanan iman saya dan saudara, jadinya kan begitu. Itu pasti berujung di rumah Bapa ya. Yohanes 14 ayat yang kedua ya. Berujung di rumah Bapa. Dan cara untuk sampai ke rumah Bapa itu adalah lewat jalan yang diteladankan, saudara ya, oleh Yesus Kristus ya, oleh Yesus Kristus. Nah, jalan yang diteladankan oleh Yesus adalah jalan apa, saudara? Keselamatan. Jalan keselamatan. Oke. Pertandingan iman. Ya, jalan yang diteladankan oleh Yesus adalah ya jalan salib ya, Via Dolorosa ya. Kita tambah ya malam ini ya. Jadi semakin dalam nih, ya jalan ya. Jangan kita pikir jalan yang penuh berkat ya, kiri kanan banyak buah zaitun yang tidak dipanen ya, buah apel yang udah matang. Enggak. Tadi Bu Esther bilang pohon zaitun tidak berbunga ya. Pohon ara tidak berbuah. Jadi it's going to be desert ya. Itu akan jadi padang gurun dalam sepanjang perjalanan kita. Kok bisa sih, Pak? Iya. Ya, iyalah, masa iya dong. Benar. Ya. Jadi itu jalan yang diteladankan Yesus. Ya. Jadi udah pasti jalannya adalah Yesus, tapi jalan yang diteladankan oleh dia adalah jalan itu. Karena ketika kita ikut jalan itu, maka jalan itu memang dipisahkan dari dunia ini gitu ya. Pasti terpisah dari dunia ini ya. Nah, jadi jalan untuk sampai ke rumah Bapa lewat Yesus ya. Pasti lewat Yesus. Dan itu mulai di sini kan? Di dalam kerajaan Kristus. Ya, kita mulai di sini ya, di dalam kerajaan Kristus. Dan karena Kristus tidak ada di sini, dia ada di surga. Tetapi perkataannya tinggal di dalam setiap kita kan? Ya.
Ketika perkataannya itu tinggal di dalam kita, maka itu menimbulkan iman. Ya. Dan iman itulah yang membenarkan saudara dan saya, ya. Iman itulah yang membenarkan kita. Dengan iman inilah kita dibenarkan, ya. Dan tujuan iman ini adalah keselamatan jiwa kita. Jadi kita akan masuk dalam satu proses. Bagaimana supaya di sesuatu pembenaran ini bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Ya, bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti Ibrani 12 ayat 2 bahwa Yesuslah yang membawa kita di dalam iman dan memimpin iman kita kepada kesempurnaan. Jadi ada satu perjalanan namanya pertandingan iman. Gitu. Jadi perjalanannya saudara bukan sekedar jalan santai. Ya, bukan sekedar jalan santai, tapi dalam perjalanan itu bertanding. Ya bisa bayangkan ya. Kan ada tuh, bandingkan nggak jalan pagi gitu ya. Kita lagi jalan pagi, namanya jalan santai, dibanding sedang berjalan cepat. Ya, namanya kita kalau pakai kata berjalan ya. Berjalan santai sama berjalan cepat. Berjalan cepat itu kan berlomba kan gitu. Nah, dalam perlombaan dia adalah pertandingan. Jadi saudara dan saya melewati atau masuk dalam perjalanan ini melihatnya sebagai pertandingan. Kalau ada pertandingan berarti ada apa yang paling pasti, saudara? Ada kemenangan. Wih, hebat itu. Dia positif sekali pikirannya. Yang satu lagi apa? Sama. Saya mau ucap juga kemenangan. Kemenangan. Tapi ada yang satu lagi apa? Mahkota. Itu sama. Ya, sekelompok. Tapi dalam Ada perjuangan, Pak. Pertandingan. Dalam apa? Dalam pertandingan dalam pertandingan ada dua hal yang selalu ada. Semangat, kekalahan dan kemenangan. Kekalahan itu dari mana? Jangan kekalahan lah, kemenangan. Ya, tapi dalam pertandingan itu kalau kan gini, kalau orang di luar ring itu bertanding kan. Ya, jadi Arena. ada orang yang nggak mau masuk arena pertandingan kan. Jadi kalau kita mau apalagi penonton. Jadi dalam pertandingan tuh selalu ada dua unsur yang sangat sangat jelas. Pertama pasti ada lawan. Kalau saudara nggak ada lawan, bisa dianggap bertanding nggak? Nggak jadi pertandingannya. Ya kan? Mau lomba sama siapa ya? Dibatalkan. Iya gitu kan, dibatalkan, diulang ininya. Nah, jadi itu penting sekali. Saudara pasti sadar nih waktu saya bilang lawan. Wah, lawanmu si iblis. Itu yang membuat kita darahnya mendidih. Mendidih di hatiku. Apanya yang mendidih? Mendidih. Ya beneran, saudara. Yang membuat kita punya burning desire. Apa burning desire itu ya? Yang menyala-nyala ya, keinginan yang menyala-nyala itu karena pasti ada dua. Kita tahu ada lawan. Sehingga kita selalu berjaga-jaga kan. Coba saudara pernah ikut pertandingan apa tuh? Tembak-tembakan itu? Pin apa? Ball apa? Yang tembakan pakai bola itu loh. Pinball ya? Iya. Saudara pernah nggak ikut pertandingan itu? Tembak-tembakan yang beneran senjata kan? Paintball. Wah, saudara belum pernah ikut sih. Itu bagus tuh dibuat nanti kalau kita ketemu ya. Jadi jelas gitu, pertemuan kita ini adalah pertandingan kan. Jadi kayaknya Bu Esther pernah deh. Itu tuh tembak-tembakan. Jadi di dalam senjata itu benar-benar ada pelurunya. Iya. Nah, tapi pelurunya adalah warna kan. Keluarkan cairan tuh. Nah, kalau saudara kena, waduh, udah. Kan ketahuan kan kalau kena kan, langsung berwarna bajunya kan. Nah, coba saudara tiba-tiba
mulai gitu di dalam ini ya, di dalam satu ruangan gitu, mulai, udah. Bukan mau nembak, yang pertama apa coba? Langsung liatin siapa yang bisa nembak kita ya. Itu jadi boro-boro ngomong kemenangan pada saat kita dalam pertandingan, langsung lihat mana musuh gitu. Gua bisa bayangkan berkali-kali gue itu lewat ikutan itu. Ada lagi yang dimasukin di dalam gelap, matiin lampu semua, dan tahu nggak, senjatanya itu laser kan, sehingga dia kena ke pakaian langsung bunyi tut gitu, udah kamu KO, udah nggak bisa, dah keluar pertandingan. Jadi teman-teman, yang paling kita selalu waspada itu adalah pada saat bertanding itu adalah lawan loh. Lawan, apalagi di tengah-tengah dunia ini ya. Lawanmu si iblis ya. Katanya apa? Berkeliling ya. Mengaum-ngaum seperti singa. 1 Petrus berapa ya? 5 ya. Coba baca ayat itu. Saudara sedang dalam pertandingan nggak? Apakah saudara sadar bahwa lawan sedang mengintai saudara? Satu Petrus. Terus 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Keren sekali ya Bu Nur. Jadi kerennya itu kalau dibalik dari terakhir. Seluruh saudaramu di seluruh dunia katanya menanggung penderitaan yang sama. Jadi ini barang kita nggak boleh simpan bawah kasur. Harus diangkat di atas gantang. Di meja makan kalau perlu dibahas. Seluruh saudaramu di seluruh dunia mengalami penderitaan yang sama. Dan penderitaan apa yang dimaksud? Cian. Tadi apa Bu? Ada kata iman tadi. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Jadi penderitaannya adalah bicara mengenai pertandingan iman loh. Ya. Jadi saudara kebayang nggak? Wah, ini menarik nih ayat ini ya. Menarik loh, ya. Kita bicara mengenai pertandingan iman. Pada pertandingan iman kan, terus saya bicara apa yang paling penting dalam pertandingan. Pertama, lawan. Ayatnya ini, ya kan? Ya. Iman kita harus teguh dalam pertandingan, kan? Karena lawanmu si iblis berkeliling ya. Siap menerkam yang. Nah, itu yang menarik buat saya ya, teman-teman ya. Dia berkeliling siap menerkam ya. Itu sebenarnya dia nggak punya kekuatan untuk langsung mengintervensi saya dan saudara. Itu yang menarik loh. Ya. Kenapa dia tidak punya kekuatan untuk mengintervensi langsung? Karena Iya, kita berjaga-jaga. Dia sudah dikalahkan. Iya, kalau Iya. misalnya dia sudah dikalahkan, terus urusannya dengan Bapak apa? Iya kan? Dia tidak punya kuasa lagi. Oke, Ya. terus urusannya dengan Bapak Dan kita berjaga-jaga. kan Kita begitu. dalam perlindungannya, Pak. Perlindungannya kita selalu harus berjaga-jaga. Kenapa masih lupa Tidak ya? boleh lengah. Kenapa kita itu tidak dia berkeliling? Kenapa nggak langsung terkam kan? Dia berkeliling terus mengaum-ngaum. Saudara bisa bayangkan nggak mengaum-ngaum kayak anjing menyalak itu, Iya. ya kan? Dia kalau anjing ke kucing mana berani tuh anjing langsung nerkam kucing. Ya. Paling berkeliling gitu, nyalak gitu kan. Nggak berani dia di situ kalau kenapa? Kita kan sudah dalam kerajaan Kristus. Itulah dia, mantap tuh itu Karena kita- ya, keren itu. Karena kita itu gunanya tuh dijelasin barang yang itu.
kita itu sudah di dalam kerajaan Kristus. Oh iya. Itu artinya roh kita itu dilepaskan, kan? Dilepaskan kata-katanya pertama, kan? Baru kemudian memindahkan kita ke dalam. Jadi belenggunya dilepaskan, pindah ke dalam. Itu harus, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, ya. Nah, teman-teman, kita semua nih, ya, hanya tinggal kita bertemu dengan gondoruo yang mana, ya, atau penguasa tingkat setan iblis yang mana itu. Kita pasti ketemu, ya, pasti ketemu nih, ya. Kalau yang masih, ya, yang masih senang dengan dunia, yang paling dikirim yang kerucul-kerucul gitu kan. Tapi saudara, kalau sudah memiliki iman yang semakin kuat, artinya semakin disempurnakan, itu yang dikirim tuh nggak sembarangan, ya. Teman saya itu udah pernah ketemu Lucifer. Yang ngaku dia bahwa saya Lucifer, gitu. Saya pikir begini kan, dasar penipu. Iya betulan, saya dasar penipu ini. Setahu saya Lucifer itu sudah dibelenggu di dalam jurang maut. Kalau tidak, Injil ini tidak mungkin sampai ke ujung bumi. Gitu. Tapi karena saya ingat, kok bisa ya? Dan dia ngomong kan, saya dikasih lihat videonya. Saya Lucifer. Saya cerna gitu. Oh enggak, ini dia penipu nih. Emang dia penipu kan? Jadi, oh iya, dia tipu kamu itu. Ya kan? Dia Lucifer itu diikat. Ya, sehingga dia memberi otoritas sekarang nih, ya, kepada nabi palsu, ya kan, binatang yang keluar dari dalam bumi, itu kan, ya, dan binatang yang keluar dari dalam laut, antikris. Jadi Lucifer memberikan otoritas, jadi dia beri otoritas tuh kepada binatang yang keluar dari dalam air, dari dalam laut dan bumi, yaitu antikris dan nabi palsu. Dua ini bekerja bersama dengan perempuan sundal namanya dalam kitab Wahyu, yaitu Babel besar. Itu ya, kota besar itu dibilang, kota besar. Nah, lawannya adalah kota Allah, Yerusalem baru. Ya, jadi selalu kontradiktif, Kristus antikristus. Kota Allah Yerusalem baru ini disebut kota besar. Ya. Jadi lawanmu si iblis, dia itu kan datang dalam banyak varian gitu. Nah, derajatnya apa, Pak? Gitu. Derajatnya adalah iman loh, Saudara, ya. Nah, makanya sangat penting di dalam kehidupan seseorang yang mengikut Yesus bicara mengenai iman gitu, ya. Bicara mengenai iman, karena keseluruhan bingkai dari perjalanan ini itu ada di dalam koridor iman. Apa yang kita perjuangkan ini, itu yang kita harapkan, jadi harus punya dasar, itulah iman. Dan apa yang kita perjuangkan ini, kita tidak lihat, tapi sudah punya bukti, itulah iman. Nah, itu yang dicatat di Ibrani 11 ayat 1 itu. Ya, itulah iman gitu. Nah, iman inilah yang benar-benar kita semakin hari semakin disempurnakan dalam kehidupan kita, ya. Jadi saya mencoba untuk membawa di dalam aplikasi, ya, kehidupan kita masing-masing, Saudara, ya. Iman, ya. Iman ini itu akan berhadapan sama lawan. Karena perjalanan iman ini namanya pertandingan iman. Nah, oke. Jadi dalam pertandingan ini ada dua unsur yang penting, ya. Pertama, lawan Saudara harus lihat. Karena dibilang, ya, yang dibaca Bu Nur di ayat 9 tadi itu, saudaramu di seluruh dunia menderita penderitaan yang sama. Seluruh dunia. Luar biasa itu, kan? Ya, satu kebenaran loh. Kita tahu itu, kan? Yang kedua itu yang tadi, ya, aspek yang kedua dari pertandingan adalah, ya betul, kemenangan, ya. Kemenangan, ya. Dan kemenangan kita itu tidak di sini. Amin, Saudara. Kemenangan kita itu di sana, ya. Seluruh waktu dalam kesempatan yang sempit ini di dunia ini itu merefleksikan satu nilai
di dalam kekekalan. Apakah itu kemuliaan yang kekal atau kehinaan yang kekal? Dan kalau saudara mengisinya dengan yakhar, yaitu hal-hal yang bernilai tinggi, itu artinya hal-hal yang mulia, maka saudara akan mendapatkan refleksi kemuliaan, dan itu adalah kemenangan yang sesungguhnya. Amin. Ya, jadi kita akan lewati itu yang namanya pertandingan iman. Itu yang kita kerjakan ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ada pertandingan iman. Ya, dan akhir dari pertandingan itu, ya, itu adalah keselamatan jiwa. Keselamatan jiwa, yaitu pikiran dan perasaan kita. Nih, pikiran dan perasaan kita. Nah, bagaimana itu kita jalani atau hidupi setiap hari? Kita dibenarkan oleh iman. Kita masuk ke dalam pembenaran karena iman. Pertandingan perjalanan iman kita, yaitu kaitannya dengan pikiran dan perasaan kita. Ya, saudara perhatikan, kita turun satu tingkat itu sekarang di dalam realitasnya. Jadi realitas iman, waduh, menarik tuh. Jadi realitas iman itu adalah keselamatan pikiran dan perasaan kita atau keselamatan jiwa kita. Itu realitas iman loh, saudara. Nah, bagaimana caranya supaya pikiran dan perasaan atau jiwa kita itu selamat? Nah, masuk di situ ya. Nah, pasti masuk ke dalam yang namanya apa? Pengudusan. Ya. Itulah pengudusan setiap saat, setiap waktu. Setiap saat, setiap waktu ya. Nah, pengudusan ini punya refleksi langsung di dalam yang namanya kemuliaan. Jadi pengudusan itu dia punya nilai itu langsung mempunyai refleksi langsung dengan kemuliaan. Dan puncak dari pengudusan itu adalah kemuliaan Allah. Ya, puncak dari pengudusan itu adalah kemuliaan Allah. Ya, nah kita akan sebenarnya kita akan belajar mengenai itu. Saudara, saya harapkan sudah bisa memiliki ini ya, gambaran yang cukup sederhana ya, dari gambar hijau ini ya, dari color code ya, yang warna-warna hijau ini. Dari kerajaan Kristus, saudara dan saya ada dalam kerajaan Kristus. Untuk sampai ke rumah Bapa ada Yesus, dan Yesus perkataannya di dalam saudara itu menimbulkan iman. Ya, karena iman itulah yang membuat menjadi frame atau menjadi kerangka untuk saya dan saudara untuk melihat sesuatu ya yang tidak kelihatan ya, melihat satu bukti yang tidak kelihatan ya, dan berharap pada dan memiliki dasar untuk sesuatu yang saudara harapkan itu. Harus melalui iman itu. Karena itu akan nyata di dalam menjadi realitas di dalam jiwa kita, yaitu pikiran dan perasaan kita. Nah, kita akan nanti bahas mengenai bagaimana proses pengudusan. Dan itu di situ nanti saudara akan lihat mengenai bagaimana proses dikuduskan, bagaimana Roh Kudus memimpin, bagaimana Roh Kudus menguduskan kita, bagaimana Roh Kudus memenuhi kita, dan refleksinya di dalam kemuliaan, ya. Dan terakhir nanti baru kita lihat apa kaitannya dengan telios atau sempurna, yang disebut di sini sempurna. Jadi proses ini pasti berakhir dengan telios atau sempurna. Setiap kita punya panggilan, setiap kita punya talents dari Tuhan, dan kita pasti membawanya, dan satu hari nanti kita akan diukur, ya kan? Kita akan diukur dengan ukuran itu. Ya, ukuran yang kau ukurkan pada orang lain akan dipakai ukur diri kita, ya. Itu bisa kita bayangkan, ya. Oke, saudara yang dikasihi Tuhan, dari situ ada yang mau ditanyakan? Katanya ada pertanyaan kemarin. Pak, kalau ini kita bikin
Ibu Esther ngeprint. Kalau kita bikin kaos Pak ya. Ini keren loh Pak, serius loh, Bu, serius. Bu Esther, nanti Kalau orang, kita bikin kaos Bu, ya Pak, bagus. Bu Esther, nanti orang ada macet di sekitar Ibu. Enggak, bagus ini. Iya, Terus sering-sering aja jalankan, taruh di punggung kan. Setuju Bu Es. Bagus kan ya Bu Nur ya? coba. Jadi teringat terus di jalan dimanapun terus Terus gini, Terus mungkin loh. gini juga Bu Es ya, kalau nggak tahu jelasin jadi nggak berani pakai kaosnya gitu. Nanti kan dia nanya Pak, nanti dari dia nanya, barulah kita kasih tahu kan. Oh, Panton ini harus dibagusin. Ya, Jadi orang sekarang Mau jadi kaos. jadi kaos. jadi 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 orang mikir, saya pikir Pulau Sulawesi, ternyata Pulau Keselamatan. Bener loh, keren loh nih. ya saya mau. Nanti kan dasarnya putih aja Pak, dasarnya putih aja. Hmm, Jadi nanti Depan warna belakang hijau, aja, warna biasa. itunya jadi nih. Belakang aja ya. Belakang dong, masa kita jelasin pakai punggung gitu, pakai dada kita, pakai punggung lah. Oh, gimana jelasinnya kalau di belakang Bu Esther? Gini aja, lu baca aja sendiri gitu. Tapi kita kan buat buka contekan yang dari catatan kita kan, yang mana maksudnya ini, oh ini. Oh, betul juga tuh. Jadi ikutilah teladanku gitu ya, Ibu di depan gitu kan? Aduh, ini buatan Panten ini ya. Iya. Dibagusin dulu Bagusin dulu gambarnya. Pak. Ada warna-warnanya jelas Pak. Hmm. Iya, harus di memang ada diagram yang masih lepas sih di situ, yaitu Tapi yang di sini nih Pak ya, yang belenggu lepas ini Pak, belenggu yang patah rantai ini mesti dikasih jelas ini. Belenggu yang dipatahkan ya, itu. heeh. Nah, itu mesti dijelaskan, dari situlah awalnya kan. Iya, tapi kalau itu hanya menjelaskan mengenai bahwa Kristus itu melepaskan belenggu dari kerajaan maut. Mm-mm. Terus bagi yang sudah mengerti dijelaskan dan percaya, dikasih hadiah kos itu juga. Hadiahnya itu kalau bawa jiwa Pak Repri. Iya, maksud saya dia kan supaya ini kan dia punya juga. Ya. Ini dia. Bu Esther, nanti serem itu lihat ada setan-setannya loh itu. Gambar Bapak nggak tahu kaos di Bandung ini lebih ngeri daripada itu Pak. Oh, Di itu ya Pak ya, di Bandung ini ada namanya Jalan Asia Afrika. Itu banyak pocong, banyak apa, mereka tuh gentayangan Pak, orang tapi dibuat kayak gitu. Itu lebih ngeri daripada ini. Oh, kaosnya isinya pocong gitu. Bukan, orangnya pocong sendiri gitu. Mereka tuh bikin kayak kostum pocong begitu. Manusia dihiasi setan. Iya, dikasih kayak suster ngesot gitu. Jadi kayak Lagi festival kali itu Bu Esther. tiap malam Pak. enggak tiap malam, Pak Anton. Tiap tiap malam. Tiap malam. Jadi orang tuh sengaja sebelum orang nyampe ke jual-jualan makan itu dibuat dulu terguncang perutnya situ. Sama setan-setan itu kan. Nah, baru nyampe situ kelaparan mereka udah beli makan. Kalau ini terguncang imannya Pak, kalau kita pakai. Iya beneran di Asia Afrika. Jadi itu kan satu arah sebelum nyampe di itu. Iya. Iya betul tuh. Sekarang orang lebih senang melihat setan, Pak. Mereka senang melihat setan, berfoto dengan setan lagi. Ya diam aja, dikemplangin aja dari belakang Bu Esther. Coba Pak Daniel ke Bandung biar gua bawa ke situ. Saya sering lihat Pak. Jangan-jangan Udah bosan Badannya di Bandung ketakutan. liatin gitu pocong, diem aja pocongnya. Kalau yang di sana megang Pak, Bapak dipegang dari belakang. nanti Jadi dia ke diem aja mobil pocong. Pak, minta apa, mau foto bareng saya nggak, katanya bayar 10.000. Ih, amit-amit. Deketin juga serem, males. Oke, Bu Esther, Oke Pak. ditampung idenya. Nanti di situ ini sih yang belum ada. Oke, tapi teman-teman ya, perhatikan di situ ya.
sebelum kita sungguh-sungguh menyudahi ini. Tetapi di dalam iman yang diuji itu, ya iman sudah memiliki iman loh, sudah dibenarkan begitu kan? Tapi ada yang kemudian imannya itu menyimpang gitu. Imannya itu menyimpang. Apa yang menyebabkan iman itu, seperti apa kondisi iman-iman yang menyimpang itu? Ya, kita jelaskan di sini ya. Itu dimulai dengan keadaan tidak berjaga-jaga. Nah, saudara, itu bagus nih ditambahin ayat nanti ini, ingat ya. Jadi yang 1 Petrus 5 tadi ya, ayat 8 dan 9 ya. Jadi lawanlah dia dengan iman yang teguh. Tapi kalau orangnya tidak berjaga-jaga, ya, maka kalau saudara ingat Matius 25 ini, itu Tuhan, ya, Tuhan itu datang dan berkata, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Jadi mereka sedang menunggu juga, sedang menunggu. Cuman sayang dia tidak berjaga-jaga, sehingga pintu udah ditutup. Ya, sehingga pintu sudah ditutup. Nah, keadaan-keadaan apa yang membuat orang tidak berjaga-jaga, yang membuat imannya menyimpang? Nah, ini saya catat ada 2 ya, ada 2. Kata menyimpang di sini itu dari bahasa Yunani, ya, apoplanao, yang artinya menyesatkan atau menipu. Jadi saya jadi bayangkan, oh, orang-orang ini sebenarnya tidak sadar, sedang tidak sadar, tidak dalam intentionally, tidak dalam keadaan mengingini sebenarnya gitu ya. Itu mereka tertipu, mereka tersesat. Orang tersesat kan bukan jadi tujuannya kan, atau tertipu tidak dengan sadar kan, gitu. Apa yang membuat orang seperti itu? Ada 2 di sini, saudara. Ya, mereka yang ingin kaya. Saudara perhatikan ayat ini ya. Wah, ini kalau saudara renungkan itu, makanya saya bilang orang Kristen nggak boleh ingin kaya. Kalau jadi kaya, haleluya, gitu kan. Tapi kalau ingin kaya, ini nih, mereka yang ingin kaya, jadi punya keinginan untuk kaya, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat. Saudara lihat ya, pertama jatuh dalam pencobaan, jadi ada cobaan datang. Kemudian apa? Ke dalam jerat, jadi udah mulai dicengkram, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Jadi nafsu yang hampa itu artinya apa? Nafsu yang duniawi, ya kan? Yang tidak punya nilai keabadian, ya. Jadi ini seperti hidup yang kosong, gitu kan? Tidak punya hidup yang sia-sia, gitu, yang hampa. Saudara lihat nih, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Di ayat yang ke-10 nih, sebab oleh memburu uanglah. Jadi orang yang ingin kaya itu selalu, saya ulang, orang yang ingin kaya itu selalu Memburu uang. iya, pasti gitu. Orang yang ingin kaya itu selalu memburu uang. Coba aja tanyain. Beberapa orang ya memburu uang lah, ya, sebab oleh memburu uang lah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, ini saudara, ya, hal-hal yang membuat kita, satu hal yang membuat kita itu tidak berjaga-jaga. Ketika kita sudah terjerat dengan berbagai-bagai nafsu. Wah, kayaknya 24 jam itu nggak cukup. Jangankan 24 jam, 7 kali 24 juga nggak cukup. Jangankan 7 kali 24. 7 kali 24 kali 52 gitu ya. Minggu 1 tahun, itu nggak cukup. Sepertinya
Ini orang-orang seperti ini tuh kehilangan momentum, dan kadang-kadang momentum dunia dia kehilangan, tetapi sesungguhnya ada momentum surgawi yang dia akan kehilangan, yaitu ketika dia menyia-nyiakan waktu untuk masuk dalam pertandingan iman itu. Ya, imannya menyimpang, dia sedang tidak berjaga-jaga. Artinya apa? Dia tidak sedang bertanding. Gitu. Dia terjerat, ya, dia terjerat di dalam ingin kaya dan memburu uang. Coba apapun ya, semua ujung-ujungnya itu ke uang. Gitu. Ya. Yang kedua nih ya, teman-teman, Ibrani 13 ayat 5 kemudian bilang, janganlah kamu menjadi hamba uang. Bagaimana caranya supaya iman kita ini nggak menyimpang dari sisi ingin kaya, memburu uang, dan menjadi hamba uang? Mencukupkan diri dengan apa yang ada. Diam-diam Bu Nur ini memperhatikan ya. Benar sekali ya. Caranya adalah mencukupkan diri dengan apa yang ada. Jadi saya ingat ya, beberapa gereja kemarin tuh saya perhatikan kembali ke situ loh ya. Mencukupkan diri dengan apa yang ada. Gitu. Ya. Ini akan membuat kita bisa ada di dalam mentalitas berjaga-jaga. Nah, saudara, apa lawan dari mencukupkan diri? Lawan ekstrim dari mencukupkan diri. Memegang Konsumerisme. Apa ya? Apa? banyak keinginan. Banyak keinginan, mencukupkan diri, terus lawannya banyak keinginan. Yang lebih ekstrim apa? Bermegah diri. Keserakahan, ya. Tidak merasa puas. Tidak merasa puas tuh ekstrimnya serakah, ya kan? Serakah. Ya, greedy. Gitu. Apa aja. Rakus. Rakus. Jadi temannya punya rambut kuning, besok dia langsung cari salon yang buat kuning, kayak gitu. Dia nggak tahu kalau temannya itu kecelakaan. Ya, agak ini sedikit ya. Nah, yang kedua, saudara, apa yang membuat iman kita menyimpang itu adalah ini nih, ya. Kepada Timotius ya, Paulus berkata, pelihara apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong. Ngegosip ya, saudara. Mohon maaf nih kalau tidak untuk ke siapa-siapa ya. Ya, hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci. Termasuk nih. Ya, sekarang kan kadang-kadang orang nggak ngomong-ngomong lagi kan, tapi lewat chat-chat gitu ya. Lewat WA gitu ya. Hindarilah omongan yang kosong ya, yang tidak suci, dan apa? Pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Teman-teman, jangan berdebat. Nah, nggak usah berdebat. Kasih tahu, kalau terima syukur, kalau tidak, ya kalau tidak itu ada juga caranya sih. Ya, maksudnya bawa dalam doa atau ajak berdua begitu ya. Tapi hindarilah pertentangan-pertentangan ya yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Ya. Jadi hal-hal ini ya, hal-hal ini juga itu membuat orang tuh tidak berjaga-jaga gitu. Dia sedang, dengan kata sederhananya, dia sedang asik gitu. Orang-orang yang banyak omong yang kosong ya, atau dengan omongan yang tidak suci ya, atau dengan pertentangan-pertentangan yang disebut pengetahuan, itu tuh sebenarnya sedang asik gitu. Dia sedang menikmati itu. Sehingga dia itu tidak berjaga-jaga, ya. Dia tidak masuk memperkarakan apa yang disebut pertandingan iman, ya, untuk mendapat iman yang teguh, gitu ya. Oke. Jadi kalau teman-teman lihat artinya ini, yang memimpin jauh dari kebenaran dan menuju kepada kesalahan.
Jadi menyimpang di sini tuh memimpin jauh dari kebenaran dan menuju kepada kesalahan, gitu. Ya. Kata kata yang menarik di sini adalah tersesatkan atau tertipu sebenarnya. Jadi tidak sadar gitu. Dan tidak sadar itu ya tidak sedang berjaga-jaga, ya. Oke. Nah, itu salah satu ya akibat dari apa? Dari apa? Dari tidak masuk dalam pertandingan iman, ya. Imannya menjadi menyimpang, ya. Oke, nah satu tidak berjaga-jaga. Yang kedua, suam-suam kuku. Wah, ini ya, kayaknya ada di sini. Nah, oke. Nah, suam-suam kuku. Wahyu 3 ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin dan atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Wah, ini menarik. Jadi, dia nggak mau masuk arena pertandingan. Atau dia masuk arena pertandingan, tapi dia lari-lari aja dalam arena pertandingan. Dipukul, menghindar. Ya, dipukul, menghindar gitu. Kira-kira gitu ya, keadaannya nih. Dia suam-suam kuku nih, ya. Nah, di sini penjelasannya ya, saya lupa hapus tuh, ya. Itu adalah sikap kompromi. Ya. Jadi suam-suam kuku itu sikap kompromi yang menyembunyikan, nah itu, saudara lihat ini kasus di Wahyu 3, menyembunyikan Isabel dan Bileam di tengah jemaat. Itu akan membuat sebagian besar orang percaya menyimpang dari iman. Ya. Jadi ini adalah ajaran-ajaran filsafat nih. Ya, ajaran-ajaran filsafat yang membawa orang kepada apa? Kepada filsafat dunia mengenai bagaimana mereka dapat hidup di dalam roh Isabel ini, di dalam namanya itu bukan cuman percabulan ya, namanya dengan dewa-dewa. Dengan dewa-dewa ya, percintaan dengan dewa-dewi itu, ya. Ini roh Isabel ini, ya. Dan Bileam ya, Bileam ini mengandung ini tipu muslihat, ya, tipu muslihat, ya. Jadi tapi mirip-mirip. Ini saudara kalau ingat apa yang membuat Bileam waktu itu mendapat hukuman dari Allah. Waktu membawa wanita-wanita sundal kalau nggak salah ya, untuk bergaul dengan orang-orang Israel. Walaupun bukan dia yang penyebabnya, tapi dia yang bawa itu. Oke. Nah ya. Jadi sikap kompromi, ya. Jadi ini ya yang kemudian membawa jemaat itu di dalam ajaran-ajaran seperti itu ya. Nah, orang Kristen menjadi lupa diri, sombong dan terpecah karena mereka bergaul bebas dengan dunia dan menyerap sikap serta cara dunia. Ya, kasihnya itu menjadi kasihnya yang semula itu menjadi dingin gitu ya. Kasihnya yang semula itu menjadi suam-suam gitu ya. Karena mereka bergaul bebas dengan dunia. Nah, budaya masyarakat secara perlahan menumpulkan kepekaan. Nah, saudara jadi lihat nih. Jadi orang-orang yang masuk dalam ini, suam-suam itu kepekaannya menjadi tumpul. Dia tidak pekah gitu, ya, terhadap standar Tuhan dalam moralitas dan kesucian gitu. Jadi seolah-olah nih ya, saya kasih contoh misalnya, seolah-olah kita bergaul dengan di tengah-tengah ya, di tengah-tengah orang-orang yang apa? Ya, orang-orang yang membawa paham-paham ya, paham-paham
ya, paham-paham yang membawa kita lupa diri gitu ya, membawa kita bergaul bebas dengan dunia gitu ya. Kita hidup di dalamnya ya. Kita biarkan diri kita hidup di dalamnya. Lama-lama apa? Lama-lama kepekaan kita jadi tidak ada lagi gitu. Yang dibilang tumpul gitu. Kita jadi itulah yang dibilang suam-suam. Dan terus bergulat di situ, ya kan? Dan itu artinya imannya artinya tidak masuk dalam pertandingan iman, dan itu iman yang menyimpang. Apakah dia percaya Yesus? Percaya. Dan ini biasanya yang tomat nih begini, tomat. Ya. Tobat tobat kumat gitu ya. Jadi kalau Paskah dia datang dan menangis-nangis di bawah kaki pendeta gitu. Tapi setelah Paskah lewat, salib dipasang di atas dinding dan dia keluar tanpa salib misalnya gitu. Nah, ya, kira-kira gitu ya, analoginya begitu tuh. Atau hal yang kedua, Saudara, Petrus mengingatkan bahwa ada guru-guru palsu yang akan menyelinap, ya. Mereka menyangkali Tuhan dan menggantikan dia dengan yang lain. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Ini 2 Petrus 2 ayat 1. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Ini yang guru-guru palsu ya. Jadi dengan pengajaran-pengajaran ini orang akan sibuk di dalamnya sehingga kasih mereka itu menjadi suam-suam ya. Mereka tidak masuk dalam pertandingan. Oke? Lagi enggak? Nah, itu yang ini ya. Kalau imannya tidak masuk dalam, kalau orang yang dibenarkan ini tidak masuk dalam pertandingan iman, maka imannya akan menyimpang karena tidak berjaga-jaga atau karena sikapnya menghadapi pertandingan iman itu suam-suam ya. Sehingga Tuhan katakan, aku memuntahkan. Atau Saudara ya. Nah, ya, ini lihat ya. 2 Timotius 3 ayat 8. Ada iman yang kandas. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa. Diangkat tuh. Demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Jadi iman yang tadi harusnya masuk dalam ujian, iman mereka tidak tahan uji. 1 Timotius 1 ayat 9 katakan beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Ibrani 6 ayat 6, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi demikian hingga mereka bertobat. Jadi nggak mungkin lagi mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Ibrani 6 ayat 6 ini menarik nih. Coba lihat ya. Menyalibkan lagi anak Allah, Yesus Kristus, bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Harusnya terbalik kan? Mengikut Yesus dan menyangkal diri dan memikul salib. Ya, saya sering jelaskan itu ya. Apa sih yang dimaksud menyangkal diri dan memikul salib? Menyangkal diri itu artinya aku sudah mati, hidupku bukan yang dulu lagi, kan? Aku sudah dibeli dan lunas dibayar. Di dalam aku bukan lagi aku tapi Kristus. Itulah yang disebut menyangkal diri. Rips, rest in peace. Tulis namanya masing-masing di situ, kan? Gitu. Jadi dari sekarang bisa tulis tuh di buku-buku RIP, rest in peace. Asnat. Udah meninggal gitu. Jadi nggak lagi keinginan sisanya adalah semua Tuhan gitu. Terus dibilang apa? Menyangkal diri kemudian memikul salib. Nah, memikul salib itu apa?
Memikul salib itu tahu nggak? Memikul salib itu, sebenarnya salib itu bisa saja kan dibawa oleh orang lain atau salibnya sudah ada di Bukit Golgota. Tapi kenapa salib itu harus dibawa atau dipikul sendiri oleh Yesus sampai ke atas, ya? Sekalipun di tengah perjalanan harus ditolong oleh Yusuf dari Arimatea, ya. Kenapa? Karena itu adalah bukti dari apa? Mempertontonkan di depan orang bahwa sungguh-sungguh dialah. Nah, saudara, yang dibilang pikullah salibmu itu apa? Pertontonkan kepada orang. Misalnya, aku nggak main Facebook lagi, gitu. Misalnya, aku nggak main Instagram lagi kayak Asnat. Wah, dia kan ngomong di sini, Instagram gua udah tutup. Nah, orang yang dengar itu tiba-tiba lihat Asnat, joget-joget di depan kamera, ya kan? TikTok kan? Nah, misalnya kan malah ini nih kata-katanya menghinanya di muka umum. Nah, itu yang saya mau jelaskan, teman-teman. Ini yang dibilang. Dan menghinanya di muka umum. Jadi bukan mempertontonkan bahwa aku bukan aku lagi. Bisa nyambung ya? Jadi kalau dibilang, barang siapa yang mau mengikut aku, menyangkal dirinya, memikul salibnya, itu artinya apa yang disangkal di depan, pertontonkanlah kepada seluruh yang lain itu bahwa kau benar-benar sudah menyangkal, gitu. Nah, yang di sini apa yang terjadi? Menghinanya di muka umum, gitu. Kira-kira begini kejadiannya, teman-teman. Itu salib. Orang lain yang bawa. Dan dia di samping salib itu bilang, lihatlah yang membawa salib ini. Bukan aku, dia. Gitu kan? Kira-kira gitu. Ya, kebayang nggak? Saudara bisa bayangkan Yesus bertindak seperti itu. Inilah Yusuf yang membawa salib itu. Bukan aku. Nah, kan gitu. Kita bisa mempermalukannya di depan umum dengan cara demikian. Kan? Menghinanya di muka umum. Nah, ini dikatakan tidak mungkin dibaharui sekali lagi demikian. Mereka murtad, ya. Itu yang disebut di Yohanes 9 ya, 41. Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta. Ini orang Yahudi loh. Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Artinya kalau kamu tidak tahu. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosa. Jadi ini orang-orang yang beriman ini. Orang beriman, ya. Tetapi karena karena mereka tidak masuk dalam pertandingan iman, ya. Karena bahkan lebih daripada itu mereka kandas imannya, ya. Maka mereka itu tidak ada lagi, ya. Tidak ada lagi tidak ada lagi dikatakan apa tadi? Korban, ya. Tidak ada mereka, ya. Tidak mungkin lagi diperbarui lagi sedemikian hingga mereka, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi mereka dan menghinanya di muka umum. Oke, itu ya pelajaran kita malam hari ini, teman-teman. Yes, ku telah mati dan tinggalkan hidupku yang lama. Itu lagu itu setiap kali dinyanyiin seperti lagu baru terus. Terus kita kayak belum pernah mati gitu, ya kan? Wah, itu benar-benar. Di kebaktian altar call gitu ya, atau penerimaan ya, orang-orang hidup baru gitu ya. Terus nyanyi lagu ini, wah, mulai dari pemain keyboardnya juga nangis, terus pemain drumnya juga nangis gitu kan. Ya, aduh, luar biasa nih kalau lagu ini dinyanyiin ya. 1 Timotius 6 ayat 8 apa itu? Bisa dibaca kok? Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Oh, oke. Itu bagaimana supaya kita imannya tidak menyimpang ya. Jadi cukupkan diri dengan yang ada ya. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah.
Oke, ya itu betul tuh ya. Ya, benar tuh. Kalau Tuhan Yesus tuh kan bilang gini, lihatlah burung ya di udara, ya, yang tidak menanam, yang tidak menuai, yang tidak menyimpan dalam lumbung. Ya, tiga ini ya, dipelihara Bapamu di surga. Terus dia bilang gini, lihatlah bunga bakung di padang, katanya. Yang tidak, yang apa katanya? Tidak memintal. Tidak memintal, tidak buat baju, tapi didandani sedemikian, ya. Jadi yang dijanjiin hanya makanan dan pakaian. Terus kemudian Yesus bilang, bukan yang serigala, burung punya sarang. Serigala tidak mempunyai liang, Tapi burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak ada tempat untuk menempatkan kepalanya. Untuk meletakkan kepala. Letakkan. Iya, tidak ada tempat meletakkan kepala. Jadi jangankan tempat tidur atau jangankan rumah, bantal saja tidak punya, ya. Untuk letakkan kepala itu bantal, ya. Jadi Tuhan tak pernah janji. Itu kata-kata berikutnya bisa diganti. Akan kasihkan rumah, gitu kan? Bahkan dia tak pernah janji kasih tempat tidur. Ya kan? Dapat rumah Bapak aja ya Pak. Iya. Bu Nur ngomong gitu. Saya di jalan tuh pas pulang tuh, terus kalau begitu apa dong? Rumah Bapak. Oke, siap. Rumah Bapak gitu. Ya, saudara-saudara, mentalitas pulang kerajaan surga ya. Itu, mentalitasnya bakal kuat tuh kalau begitu. Nah, iman yang tumbuh di dalam atmosfer seperti itu, wah, saudara, bukan insya Allah, tapi pasti akan mengalami kemenangan. Amin. Oke. Terima kasih Pak Lepri, dari saya demikian. Ya. Terima kasih Pak Hens dan teman-teman semuanya. Malam yang luar biasa ya. Kiranya setiap firman Tuhan yang sudah kita dengarkan menjadi tema dalam setiap kehidupan kita ya. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kehadiranmu di tengah-tengah kami, lewat setiap isi hatimu yang sudah Engkau sampaikan kepada kami. Tuntun kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami semakin hari semakin mematikan manusia lama kami, dan biarlah kami mengenakan terus-menerus manusia baru di dalam Kristus. Manusia yang mau sangkal diri setiap hari, mau pikul salib, mau dididik, mau diajar, mau dipaidia, sampai kami memiliki satu iman yang disempurnakan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Iman yang mau ikut menderita bersama dengan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Ini kerinduan kami, yaitu kami semakin berkenan di hadapan Bapa. Mari Engkau ubahkan kami setiap hari. Satu kerinduan kami, hanya senantiasa mau bersekutu dengan Tuhan. Sebab di dalam persekutuan di dalam Tuhan, dengan Tuhan, maka kami akan terus dibaharui hati dan pikiran kami, sehingga hati dan pikiran kami adalah hati pikiran seperti Yesus. Terima kasih Bapa. Biar hari-hari kami ke depan, yaitu hari-hari yang Tuhan masih percayakan, Tuhan limpahkan kekuatan kesehatan yang sempurna, agar di dalamnya kami terus berjuang untuk kami semakin serupa dengan Yesus. Terima kasih kami yang kuliah, Tuhan terus berikan kami roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan,
kami menjaga pergaulan kami setiap hari, kami menjadikan Tuhan yang utama, pertama, dan segala-galanya di dalam seluruh aktivitas perkuliahan kami. Kami yang bekerja demikian, dan setiap kami yang melayani, bahkan yang mengkhususkan diri untuk belajar di dalam sekolah teologi, dan terus transformasi kami, sehingga kami menjadi hamba-hamba Tuhan yang boleh menjadi berkat bagi sesama kami, banyak orang, dan menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah pelayanan kami. Terima kasih Bapa, sempurnakan ibadah kami malam hari ini. Setiap firman-Mu yang sudah kami dengar, biar itu menjadi rema, yaitu tertulis di dalam hati dan pikiran kami, yang akan terus menjadi cermin bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu yang terkasih, mentor kami Bapak Hens Adrian yang sudah menuntun kami malam hari ini. Pengurapan hikmat kuasa otoritas-Mu senantiasa Engkau nyatakan dalam kehidupan hamba-Mu, dalam seluruh aktivitas kehidupannya, biar kemuliaan-Mu terus semakin dinyatakan. Bersama anak istri Tuhan jaga pelihara, seluruh kehidupan, keluarga hamba-Mu Engkau pagari, lindungi, dan semakin Engkau bawa ke dalam kemuliaan-Mu yang semakin besar. Terima kasih, kami datang dengan berkat, kami pulang dengan berkat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pandang Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberkati keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau shalom-Nya, damai sejahtera-Nya, berkat di dalam nama Bapa, cinta kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus senantiasa menolong kita sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Percaya engkau terima berkat Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. 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 Terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih Pak Hens. Terima Terima kasih Pak Es, Pak Lepri, semua teman.